Saya dikasih hadiah cara wudhu yang benar. Tadi dikatakan begitu. Gimana? Kenapa? Oh, buburnya dulu. Oh, murid nih kak. Oh, seleka. Buburnya dulu. Sebelum tentang wudhu, kenapa boleh? sholat. Tentang sholat sudah. Bu guru boleh dikit saya praktek. Terus apa lagi? Merawat jenazah. Merawat jenazah. Sudah pernah praktek? Sudah. Langsung dengan bonekanya. Langsung dengan boneka. Kalau ada tetangga meninggal, sudah praktek langsung apa masih menyuruh orang lain? Langsung saya yang mandikan. Langsung yang mandikan. Jadi kalau sudah belajar dipraktekkan. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu apa? Ilmu yang kita dapat, kita amalkan. Mereka bermanfaat. Beda boleh ilmu si barokah. Apa ilmu yang barokah itu? Selain manfaat, barokah. Selain kita manfaat untuk kita ajarkan untuk orang lain. Mereka manfaat dan barokah. Inilah buah ilmu. Buah ilmu itu harus dipraktekkan memang. Jadi biasanya kalau saya ngaji itu Bu, pertama kita bahas tentang keutamaan mencari ilmu, terus tentang akidah juga disinggung. Kita pentingnya tahu bagaimana berakidah. Terus masalah furudul ainiyah sehari-hari, amalnya sehari-hari. Kenapa? Karena amal perbuatan yang tanpa ilmu nekat tidak akan diterima. Kalau sekarang panjenengan ibadah, kalau tidak tahu ilmunya maka tidak diterima. Eman ki. Semua hal itu pasti butuh ilmu. Orang masak pun butuh ilmu. Bagaimana cara memadukan antara bujabi gula hingga menghasilkan rasa yang sedap, gurih, udah ilmu nang. Diki gula na ibri sesendok teh, buju na ibri secanteng cetok kagungan. Rasa nangan apa? Baik. Ataupun sebaliknya dikasih gulanya 5 sendok, bujina gun sekuni gersa apa? Menigengan geng kolek senega. Sampai orang berdandan juga ada ilmunya. Mungkin kan gih? Asal bedak ilmu nah. Ini kurang sekor plok enteng. Orangnya sakelampi beda ilmu nah. Mun kain rayon ojo peres sampai kini pelonter kak ruang kerok oleh nah. Malah rasanya mau beli-beli senega. Sama semua hal juga butuh ilmu, apapun butuh ilmu. Nah, dari hal ini maka kita perlu belajar. Kalau ilmu agama maka bertanyalah kepada para ahli agama. Jangan sampai salah memilih guru. Panjenengan pun benar sudah minta cari guru yang tepat, guru yang dari Aswajah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah terutama. Orang NU tak kira mencelakakan orang lain. Jadi ilmunya bersanad, gurunya jelas dari guru ke guru. Enggak pula pernah belajar mondok di Nurul Jadid, pernah mondok di Bangil. Semua guru-guru saya bersanad kepada gurunya kepada para tabiin, kepada para sahabat, nyampe kepada Nabi. Ilmunya langsung dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ilmunya harus urutannya jelas mereka. Kibun tadi pertama, monggo ibu katanya bu guru suruh praktek wudhu. Gini. Kalau praktek. Saya sekarang tidak membawa kitab fikih. Biasanya saya bawa kitab fikih. Kalau praktek di kamar mandi, tidak mungkin di sini. Gitu. Kalau praktek di kamar mandi. Oke. Jadi belum syarat sahnya sholat itu harus apa Bu? Suci dari apa? Hadas kecil dengan hadas besar. Hadas kecil itu disebabkan oleh apa saja? Yang mengharuskan kita wudhu, hadas kecil itu disebabkan oleh apa? Kencing, BAB, terus
kentut dari belakang dan depan Bu ya. Bunda angin bus dari ada neka wudu kun. Napa? Terus napa boleh ngauto bi aing nah neka sajen kudu. Teka angin terasa bus neka meskipun dari jalan depan neka tetap wudu neka. Terus napa boleh? Kotoran tadi sudah BAB. Terus bersentuhan kulit dengan suami, dengan lawan jenis. Mak batal bersentuhan dengan suami, batal. Karena itu bukan mahram kita, bukan muhrim kita. Tapi kalau dengan mertua tidak batal. Pernah tetangga saya, aduh deh gelek repak para labu. Apa? Jadi kondi wudu kok menekupak kan batal orang wudu. Apa mbak idina labu matuana lake mare pernah stroke. Kejeding kan melarat. Tak teguin. Mau neguin karena punya wudu. Saya mau sholat kok batal tak wudu. Mbak, kalau ke suaminya memang wudunya batal, tapi kalau mertua tidak batal karena mertua dilarang untuk dinikahi. Tak betul nih. Pakun perangko. Setengah beda boleh. Susah kok deh. Arab mbak. Area pagi san tangan bu lempo. Pun mate kok susah. Siapa sih ngangka anan bini kabi? Apa udah orang makan pada pak pada suaminya kan batal wudunya. Bah, makanya ngaji, paling oleh ilmu. Tidak batal. Kementua tidak batal. Tapi kalau kelawan jenis batal. Itu membatalkan yang mengharuskan kita wudu. Atau punya wudu tertidur, maka wudunya batal, harus wudu lagi. Lagi itu yang menyebabkan kita kehilangan kita menjadi hadas kecil. Atau misalnya daimul hadas mak cercer misalnya. Cercer. Mohon panjenengan cercer misalnya itu tidak boleh 1-2 kali sholat dalam satu wudu, tak oleh. Enggak gelak mare sholat zuhur wudu pergi. Wudu jalan ke kanja, kiki sang-sang gunjung asar jamaah masjid. Padahal kondisi cercer atau kondisi istihadhah keluar darah. Neka kudu berseen boleh diganti pembalut atau celana dalam yang baru wudu lagi sholat. Untuk 1 kali sholat wajib saja. Tapi kalau nambah sholat sunnah tidak apa-apa. Ini kalau cercer itu hadas kecil. Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Maka wudu dengan cara yang benar. Tidak harus ke kamar mandi, perceleperan kalau kita kamar mandi. Saya dulu praktek. Nah, gimana caranya wudu yang benar? Bismillahirrahmanirrahim. Tanang neka sunnahnya sebelum wudu, tangannya itu jangan langsung dicebur ke dalam kolamnya. Kalau ada keran syukur-syukur dibeginikan bersih. Ini sunnah, masih sunnah ini sunnah. Kuku-kuku ini dibersihkan. Takut ada mare cecer kanje. Ini harus dibersihkan sampai tidak ada apa-apa. Pakai air yang mengalir itu sampai jatuh, kotorannya tidak ada di sela-sela. Terus kumur. Ini sunnah, masih belum rukunnya, masih sunnah. Kumur dikeluarkan, terus hidung. Serenggut, keluar. Coba terus sakit panas lo ngadiki. Serenggut neka biar bersih. Ini sunnah masih. Setelah selesai semuanya baru Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Pakai fardu lillahi ta'ala tidak apa-apa, pakai langsung lillahi ta'ala juga tidak apa-apa. Lillahi ta'ala. Ini niat yang di mulut saja masih terhitung sunnah. Dibaca tidak apa-apa, tidak baca tidak apa-apa. Sah. Karena hukumnya sunnah, dibaca lebih baik. Nawaitul wudu'a
li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Terus yang dalam hati yang wajib sambil membasuh muka. Aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Niat kaulah ngala wudhu ngelang lagi hadas kecil lillahi ta'ala. Bagaimana caranya? Kalau wudhunya pakai keran, alhamdulillah kita tinggal kerannya hidup, kita tadai di sini. Ditadai dari yang mulai ditumbuhi rambut sampai di sini harus terlewat di ujung sampai di bawah sini. Ini harus kena air. Tak oleh gun perkeperan sekuni nek kata keneng tak sah wudhunya. Harus yang ditumbuhi rambut seperti ini dari sini sampai ujung pas kuping sini. Nah, kalau pakai keran lebih enak, gampang. Kita dari begini. Tidak ada resiko mustakmal. Itu kalau pakai keran. Kalau pakai canting, jedeng itu lain lagi. Kita ambil cebok, apa cebok? Canting gitu. Kita ambil canting disiramkan begini. Tidak apa-apa. Disiramkan sama melewati, ini harus terlewati sampai di sini nih. Tapi kalau airnya 2 kolah, mereka tidak takut resiko gampang mustakmal. Kalau airnya lebih dari 2 kolah, kalau kurang dari 2 kolah hati-hati, takut mustakmal. Panjenengan pakai canting begini lebih aman. Kenapa? Kalau orang kadang-kadang begini kolam dibegini kan itu ya. Takut panjenengan ketika nyargem aing yang dari sini jatuh ke tangannya. Ini jadi mustakmal, maka tidak sah untuk wudhu. Maka saya kalau pakai tangan, kalau nggak ada canting, saya ngambil dari jauh. Usapkan seneka. Kalau dari gini, resiko. Saya pernah melihat orang juga pakai keran, sudah ada keran, tidak langsung ke wajahnya, tapi pakai tangan. Akhirnya apa? Ditadai begini, yang dari wajah jatuh ke tangan diusapkan, dari wajah jatuh diusapkan, ini kamu mustakmal tak oleh. Maka jauhkan wajah kita. Ditadai tak apa, mau langsung, mau ditadai tidak apa-apa, tapi jangan sampai dari anggota wudhu neka jatuh lagi ke tangan. Itu biar wudhunya sah. Jadi disarankan kalau pakai kolam, ambil agak jauh begini, agak jauh. Kalau dekat takut menetes, atau pakai cebok disiramkan. Sini nyiram, sini menggosok-gosok, sini membasuh, gosok diusap gini. Mereka aman, lebih terjaga dari mustakmalnya. Berapa sih air 2 kolah itu? Ada yang tahu ukurannya berapa air 2 kolah? Panjenengan di rumahnya pakai keran apa pakai kolam? Jeding. Ada yang keran lebih aman ya. Yang pakai jeding harus tahu ukurannya. Panjenengan lihat kalau jedingnya ukurannya tingginya 60 cm. 60 cm ini kan setengah meter lebih. Neng kesentian tak sampai semeter. Minimal paling sekuni ukuran air 2 kolah itu kalau kolamnya tingginya 60, lebarnya 60, panjangnya 60. Panjang kali lebar kali tinggi 60. 60 kali 60 kali 60 berapa luasnya? Airnya penuh itu 2 kolah. Nah sekarang dilihat jeding saya ternyata lebarnya itu 101 meter misalnya. Panjangnya, lebarnya 80. Maka ini saya harus, Pak ada HP Mbak, kalkulator Mbak. Kali 80. 60 kali 60 kali 60 berapa? 180 berarti 6 kali 6 kali 6 kali 60. 60 kali 60 kali 60. Yang kita makan itu
Aja saya yang hitung. Bukan, itu kalau tambah 60 kali 3 itu. Di 60 kali 60 kali 60. Ini nyari kalkulator saya benar. Cuma tadi berapa can BU mobil lo cetak catat. Iya, dulu ngaji di Nurul Dalam saya menjelaskan masalah ini juga. Sama BU juga itu. Tapi kalau itu hari ya mau saya kosa 200 berapa? 200.000 ya? 216. 216.000. Mana sih Mbak kalkulatornya? Ya ini? iku aku boleh kak ono iku nang gede. Berudem majelah. 216 apa? 216.000. Kubik ya. Kalau air benar berapa? 216.000 kubik gitu. Kan air kubik. Meter, kita sentimeternya hitungnya. Kok tak pesak tak ngelak itu jo nyampe perang. Lebe bolan mah. Mbak, kalkulatornya sobung deh Kak. Oh, siapa sih ngelak jadi sering. Kak Mah, Kanje. Dibagi. Oh, itu Bu bendahara bukan si tepuk kalkulator. Untung di terus nih Kak. Iya. Itu pesen ah. 60 kali 60 kali 60 Neka 216.000. Ini tingginya 60, panjangnya 60, lebarnya 60. Jadi 60 mesagi. Kaki. Neka 60 kali 60 216.000. Lah sekarang bagaimana kalau 100 misalnya panjangnya 100 cm, berarti 1 meter ya? Iya. 100. Oh, cancel Mbak. Pokoknya bulan Sabtu sekali. 100 sudah Mbak. 100 dikali 80 sama dengan 8.000 misalnya Ki. Iya. Kali. Bukan dibagi. Kali lagi. Kak, tunggu dulu. 8.000. Maaf betul. 100 kali 80 tadi itu Mbak. Iya, 8.000. Berarti nah, sekarang cara ngitungnya bagaimana? Kalau tadi 60 kali 60 kali 60 beda sing nyatet nek kan sing elang boleh. Terus sing 60 kali 60 kali 60 hasilnya 216.000. Kalau Iya. dindingnya. Iya, luas tempat kolamnya. Lah terus sekarang misalnya ternyata jedeng kita itu ukurannya panjangnya 100 cm, lebarnya 80, maka berapa senti ke atas tingginya air itu bisa menghasilkan air 2 kolam. 8.000. Caranya bagaimana? 100 kali 80 sama dengan 8.000 kan Gi? Cara ngitungnya begitu. Tadi yang 60 kali 60 kali 60 kan 216. Lah sekarang 216.000 yang awal tadi dibagi 8.000. Dari mana 8.000? 100 dikali 80. Panjang kali lebar. Tingginya belum ketemu kan ya? Tingginya belum ketemu. 100 kali 80 hasilnya 8.000. Maka 216.000 dibagi 8.000 ya sama dengan 27. Paham ya? Ada Harus ada papan ini sepertinya. Bukan itu jangan
Ya. Ya. Difahami Mbak ya. Tadi ditulis dulu Mbak, 60 kali 60 kali 60 sama dengan 216.000. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah sekarang kalau jedeng kita panjangnya 100 dikali lebar 80, tingginya kan belum ketemu. 100 kali 80 sama dengan 8.000. Bagaimana mengetahui tingginya air? Untuk mengetahui dua kolam dan tidaknya, maka kembali ke 216 tadi itu. 216.000 dibagi 8.000 sama dengan 27. Berarti ketinggian air 27 itulah ukuran dua kolam. Maka penjenengan caranya begini. Kolam, ini kolam ya, 100 ya, panjangnya 100. Sini 80 lebarnya. Kita kan harus tahu tingginya air. Maka kasih tanda 27 itu di mana? Kasih tanda hitam atau semacam tanda kayak cat kolam itu atau apalah pokoknya tanda ya, atau tanda garisnya keramik misalnya. Ketinggian 27. Berarti kalau air saya ini kurang dari ketinggian ini, saya kurang dari 2 kolah air saya. Kalau lebih dari tinggi 27 ini, maka lebih dari 2 kolah. Maka tingginya 27. Belum sampai separuhnya ya kan, di atasnya 60. Sedangkan 2 kolah itu kan 27. Berarti separuhnya dari 30 tidak apa-apa, sudah masuk 2 kolah kan. Pokoknya 27. Iya. Jadi ini kita mengetahui tingginya kan. Bagi 2 kan 30. Itu 27 sudah masuk ke bisa ke 2 kolah. Ngateh, ada jeding. Ini jeding kan 60. Ya ini 60. Sedangkan yang masuk 2 kolah ini 27 masuk kan ya Bu? Tidak harus 60. Tadi itu ukuran umum 60. Iya. Ya, misalnya kotak jeding. Ini 60 awal tadi ya. Ini 60, lebarnya ke sini 60, tingginya 60. Airnya penuh. Ini 2 kolah. Kurang dari ini berarti bukan 2 kolah, kurang dari 2 kolah. Ya, paham ya? Sekarang lain, ternyata ukuran jeding kita bukan 60 cm, 100. tapi 100. Lebih panjang kan berarti panjangnya. Lebarnya lebih lebar bukan 60 tapi 80. Nah, kalau kita ukur 60 kali 60 kali tinggi 60 menghasilkan 216.000. Ya. Sekarang ternyata 100 ini 80 kan belum diketahui tingginya. 100 kali 80 8.000. Berapa ketinggian air biar kita diketahui untuk 2 kolam? Maka 216.000 dibagi 8.000 hasilnya 27, maka ketinggian air 27. Ya, ini enggak bisa aja tinggi jedengnya 100, bisa terjadi ya. Tapi ini sebenarnya 100 tinggi jedengnya. Tapi kita kan tidak harus 100 ketinggian air. 27 hasilnya tadi kan? 27 kita kasih tanda dari bawah ke sini 27 kita kasih tanda. Sret panah. Berarti kalau air di bawah angka panah ini kurang dari 2 kolah. Kalau di atas panah berarti 2 kolah. Bisa aja tingginya 100 bukan 60. Atau 2 meter gimana? Dulu mengalah aing 2 meter. Gitu paham ya? Jadi dilihat itu mengetahui air 2 kolah apa bukan. Ketinggiannya lihat itu cara membagi. Atau misalnya panjang 80, lebar 80, maka 80 kali 80 berapa hasilnya? Kembali 216 dibagi hasilnya 80 Berapa ketinggian diketemukan di situ nanti ya? Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Pagi tanyai boleh dulu. Belum ketemu. Jadi nanti nyampe rumah diukur jedingnya ya. Jeding yang bukan bangunannya. Ini kan kadang jeding kan ada temboknya ya. Maka dalamnya yang dihitung. Dalam yang berisi air itu kenapa? Pakai timba. Pakai timba. Timba jelas tidak akan nyampe 2 kolah. Resiko. Panjenengan bisa juga pakai timba. Air saya ini sulit air daerah saya. Saya hanya punya air 1 timba. Bisa enggak untuk wudhu? Bisa. Tapi kita harus hati-hati jangan sampai mustakmal. Saya juga pernah menemui air hanya 1 timba untuk wudhu. Caranya saya bagaimana wudhunya? Yaitu tadi bawa canteng, saya menjauh dari timba itu. Saya cawi, menghilangkan kotoran segala, menghilangkan najis, itu menjauh. Jangan sampai air yang di anggota tubuh kita jatuh ke dalam timba. Nggih.
Enggak sening berjan. Kalau kita ngambil canteng wudhu begini, yang letes dari bawah jangan sampai ke sini, takut najis, ya. Yang dari wajah jangan sampai masuk ke timba. Itu sangat butuh ekstra hati-hati. Butuh ngastete ongkung kalau hanya punya air 1 timba itu. Oke, tapi bisa. Asalkan tidak kena apa-apa. Bisa. Boleh, bukan tidak boleh. Cuma kita harus sangat hati-hati. Takut airnya terciprat dari anggota tubuh kita. Sering kali itu. Tapi boleh. Kadang kita kalau bepergian kan nemu ya. Nemu air cuma 1 timba gitu ya. Iya. Di jeding-jeding umum ya. Aduh dok rumahnya kok najis. Gak usah mikir yang lain. Yang jelas ketika kita masuk ada air 1 timba, kita anggap itu suci. Kita harus yakin itu suci. Selanjutnya bagaimana? Kita harus yakin itu suci. Kita gunakan wudhu boleh, tapi harus hati-hati banget. Jangan sampai yang jatuh ke lantai nyiprat masuk ke timba, atau dari wajah kita masuk ke timba. Boleh. Gitu ya. Tadi caranya wudhu sudah masuk sini sampai tumbuh dari tempat tumbuh rambut. Jadi langsung aku niat jadi nawaitul wudu raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Langsung ambil air. Aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Ini yang wajib diucapkan dalam hati. Niat itu wajib dalam hati. Kalau yang nawaitul wudu aneka tak napa, walaupun gak diucapkan tidak apa-apa, tidak diucapkan tidak apa-apa, saya wajib neka yang dalam hati. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, dibarengkan dengan membasuh wajah. Setelah itu membasuh tangan. Sama, tidak boleh terkena air yang jatuh dari anggota tubuh kita. Dari sini sampai ini batasnya. Kalau sampai sini nggak apa-apa, melebihi siku tidak apa-apa. Batasnya di siku. Caranya wudhu juga begitu. Kalau pakai keran bisa langsung sambil dikosok begini ya. Karena kadang ada pori-pori, ada bulu rambut bisa nggak nyampe ke kulit aing neka. Gitu ya, belendung-belendung gitu ya. Kayak gelembung-gelembung ya. Biar nyampe bagaimana harus sambil diusap. Seneka. Apa boleh mun ki beda minyak Maren neguk minyak, madai minyak kan ki keneng aing gak ruah ngelemes. Langsung wudhu itu dihilangkan dulu minyaknya. Kalau minyak dengan air kan tak campur malah campur, dihilangkan dulu minyaknya, nanti baru diteruskan sampai sini. Yang kanan dulu, disunnahkan yang kanan dulu. Seneka. Terus ganti yang kiri sama Bu, tidak boleh terkena air dari anggota tubuh kita. Terus yang ketiga membasuh di ujung sini. Kenakan rambutnya, rambut mau semua tidak apa-apa, bukan di dahi di sini ya. Di atasnya dahi, tempat tumbuhnya rambut ini loh. Kan mengusap sebagian kepala. Kepalanya kan nggak emah. Ini kan kepala ya. Panjenengan ngambil di sini tidak apa-apa, ngambil di sini juga tidak apa-apa. Ini kepala kan. Di sini juga gitu, tapi kan nggak umum. Tak umum. Siapa nggak emah? Ini gini. Bukan panjenengan rambutnya panjang misalnya. Jadi ambil basuh sampai diseret ke ujung rambut, ya. Diusap pakai air yang suci dan mensucikan, terus diseret sampai ke ujung rambut. Ini caranya. Lamun kulo kadung kuwi sopak. Napa sopak? Gelungan sing jewa ruah. Kulo kan antara resepsi. Keng pun betal wudhu. Nanti kalau kena wudhu juga nggak apa-apa, tidak akan luntur bedak saya. Bedak saya kan mahal, jadi nggak mungkin luntur kena air, waterproof misalnya ya. Nggak apa-apa, ambil satu aja, sebagian dikasih itu, rambutnya diseret dikit itu tidak apa-apa. Sebagian kepala, ya boleh sini, boleh di sini, boleh di sini, seluruhnya juga boleh pecah. Sebagian. Itu sebagian. Terus telinga ini apa wajib? Tidak, sunnah. Tapi Nabi mencontohkan kita mengusap telinga. Andaikan tidak juga tidak apa-apa. Tapi ya apa salahnya sih ke sini ya? Telinganya kan jari telunjuknya ditaruh dalam lubang, ambil air dalam lubang, diperut ke belakang.
Jempol di belakang telinga. Yang telunjuk ditaruh ke dalam lubangnya gini, yang jempolnya di belakang telinga dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas muter nih kan. Terus kajer, setelah itu kaki. Kaki ini yang kelima, rukun wudhu kan 5. Kaki yang kelima, dari kaki minimal di mata kaki. Mata kaki ini kasih bertolongan karo lagi. Kalau saya nyampe lutut tidak apa-apa. Saya nyampe sini tidak apa-apa. Mau wudhu dalam ruangan, mau wudhu di tempat umum diangkat sampai tinggi, bahaya. Yang wajib sampai mata kaki, umumnya sampai lutut ini tidak apa-apa. Yang terakhir, yang keenam, tertib urut. Kenapa sih kok ada rukun wudhu urut atau tertib? Maksudnya tertib itu apa? Dari niat membasuh wajah, tangan, sebagian kepala, telinga, kaki itu urut. Benih pasokok ada, baru tanang, baru muah ini tidak urut. Atau diacak dari wajah terus sebagian kepala ke tangan ini tidak urut, maka tidak sah wudhunya. Itu urutannya gitu. Jadi intinya kita tahu air itu suci apa tidak mensucikan, ukurannya berapa, terus mana daerah yang wajib kita basuh, itu sudah sah nanti wudhunya. Jadi kita harus tahu kalau ada, hilangkan dulu bekas. Kalau ada bekas, kadang nabi koyo karo lem cecer kadang Bu. Cecer kan itu bisa menghalangi wudhu kita. Maka hilangkan dulu lemnya itu. Pakai apa ngilangkannya? Bisa pakai kayu putih, pakai alkohol, minyak disemprotan beralkohol lah. Kalau bisa gampang, mudah menghilangkan. Terus beda orang yang ngakui bedek terlalu tebal misalnya, mari ngangkuin pelembab, pakai foundation tebel banget, sik pakai bedak padat, beda sesenti bedak enggak? Kan besar, bedak remah. Hilangkan dulu unsur bedaknya ini, dihilangkan, baru nanti wudhu. Airnya takut nggak nyampe, takut mutan najis lagi. Unsur wangi dan unsur bedak takut mencampuri air yang kita gunakan untuk wudhu. Lain kalau hanya pakai pelembab. Pelembab itu hanya biar tidak pelembab sama bedak tabur itu kan tipis. Itu langsung saja tidak apa-apa. Langsung air itu langsung meresap. Tapi kalau pakai yang tebal sekali itu hilangkan dulu unsur bedaknya. Kalau caranya memang cet ribet yang bini nih kan. Tak tendok rumah kayak gitu. Tapi kita tetap tidak boleh kehilangan esensi dari ibadah kita. Harus betul-betul kita perhatikan bentuk ibadah kita. Kalau wudhunya sah, maka syarat sahnya sholat salah satunya suci dari hadas kecil dan hadas besar itu akan terpenuhi. Jadi memang harus betul-betul praktek. Ini diajarkan juga kepada anak cucunya. Jadi kalau kadang mau beda nyambi anak seperti ini saya senang. Anak itu langsung belajar tuh. Jadi anak saya itu mulai dalam perut sampai bayi saya bawa kemana-mana. Pengajian kayak gini saya bawa. Dia sekaligus belajar. Kadang orang nyambi anak takut ganggu. Kalau saya nggak setuju. Dia itu meskipun sedang main lah, tapi kupingnya mendengar loh, telinga mendengar, aktif dia. Jadi kemana-mana anak saya bawa memang. Mulai sek bayi, malah dalam perut malah hamil kemana-mana. Sek bayi saya gendong untuk belajar. Dia belajar juga. Ini untuk urusan itu menghilangkan hadas kecil dengan hadas besar. Untuk hadas kecil sudah dipahami ya. Kita ini mengulang juga kan ya. Terus hadas besar, apa saja yang menyebabkan hadas besar itu? Apa Bu hadas besar Bu? Sesuatu tolong Bu. Apa? Bersetubuh dengan siapa? Suami. Dengan suami. Bersetubuh itu menjadikan kita berhadas besar. Meskipun tidak bersetubuh tapi keluar mani, berarti itu hadas
besar. Maka dia harus mandi Besar. wajib, mandi besar. Apa maknanya mandi raja? Atau lo bukan mandi raja. Beri mandi kimi. Jadi bersetubuh, keluar air mani, terus apa lagi Bu? Kita perempuan? Mens. Terus apa lagi? Nifas. Apa lagi? Wiladah. Habis melahirkan. Iya. Ya. Habis melahirkan, berdarah-darah, mereka bersih dari wiladah, mereka bersih, mandi raja. Setelah itu kan nifas, ya nggak apa-apa. Ini proses yang kita lewati itu. Nanti tadi yang pertama mandi wiladah, terus yang kedua itu nanti masa nifas, ya biarkan saja. Lah terus kapan harusnya kita mandi raja? Misalnya iya. Panjenengan sudah bersetubuh malam, atau saya lah bukan panjenengan. Misalnya saya bersetubuh malam hari, jam 10 bersetubuh, mak sengkah saya langsung tolong kan sengkah, celek. Masa iya saya tidur kondisi rambut basah, misalnya males mungkin ya, males gak mandi besar, boleh berwudu tidak apa-apa, seperti niat yang lain, tapi hanya sunnah, tidak juga tidak apa-apa, boleh. Kita tidak mandi besar, tapi langsung tidur. Bangun tidur sebelum subuh, loh lah kok men. Ternyata, apa kita masih wajib mandi raja dulu? Enten gi? Enten tak usah. Nunggu nanti saat headnya selesai. Loh, orang makin laulah. Jadi tidak boleh kita dalam kondisi berhadas besar tapi kita suci dari hadas besar, tidak boleh. Oke. Sama dengan orang bersetubuh. Sekarang bersetubuh, mari sholat isya, bersetubuh dengan suami. Kalau wak gengguk, nambah boleh misalnya. Apa saya harus mandi besar dulu? Tidak usah, langsung juga tidak apa-apa. Kenapa? Tidak usah mandi dulu, tidak apa-apa. Ya nambah, yang penting kan belum waktunya sholat subuh kan ya. Tidak apa-apa, seperti itu. Bu tak pernah tak Bu? Coba ya. Kita tidak boleh mandi niat menghilangkan hadas besar, tapi kita dalam kondisi hadas besar tidak boleh. Itu ukurannya. Tapi kalau mau mandi dulu ya nggak apa-apa, mau tak sengkang. Kalau yang hadas tadi lo ya kan nggak niat nambah lagi, memang mau bersuci. Habis suci saya kok pengen ya nambah, tidak apa-apa. Tapi andai pun belum sempat mandi kok pengen nambah, tidak apa-apa. Tapi ada juga orang yang terlalu perfect dengan kebersihan. Ada seorang suami yang terlalu menerapkan kebersihan yang perfect ke istrinya. Istrinya kadang mengeluh capek begitu loh. Saya habis bergaul dengan suami, habis isya, terus 2 jam berikutnya suami pengen lagi. Tapi suami mengharuskan saya mandi dulu, keramas dulu. Itu kan kasih ya? Nyiksa gitu loh. Itu tidak apa-apa. Dengan langsung saja tidak apa-apa. Yang jelas tidak sampai menghabiskan waktu sholat, kecuali sudah waktu subuh, Allahu Akbar, ayo deh kasih pengertian ya mas, gitunya aja setengah jam, nanti mandinya lama, takut subuhnya habis, saya takut dosa, saya mau mandi dulu ya, saya mau sholat subuh, nanti habis subuh kita lagi. Mas tidak apa-apa, jangan sampai kehilangan waktu sholatnya. Tidak harus kehilangan waktu sholatnya, itu tidak boleh. Kan diperintah mentaati aturan suami itu kan wajib Bu, betul. Tapi lihat dulu, tidak boleh mentaati manusia tapi menghilangkan taat kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau belum waktunya subuh sih mau nambah silakan, tidak apa-apa. Mau 7 kali lah, 8 kali lah, mau ngabi. Kita ngabi gitu.
setubuh happy fast cara mandi raja dok rumah biasa napa panjenengan Bu? Dok rumah kadang kalau tanya orang bagaimana caranya mandi tidak tahu. Loh, kamu ini nikah berapa tahun masa sih nggak tahu caranya mandi? Nawa itu sekali lagi akhbar lembut. Setelah itu dari anak. Nah, panjenengan dibersihkan keramas dulu apa langsung? Saya bersihkan dulu. Keramas dulu, gitu ya? Gitu? Bersihkan dulu Bu. Sekarang gini misalnya kita ambil contoh senggama Bu ya. Kalau habis suci dari haid atau nifas kan sudah jelas bersih darahnya ya. Kita ambil contoh habis senggama lah. Ya ini kita tidak bicara masalah yang kotor ya. Kita ini bicara masalah hukum. Hukum itu harus jelas. Kita habis senggama itu kan ada keluar kan ya, ada yang keluar kan ya, tentunya wis ada cairan, ada apapun gitu kan ya. Itu cukup kita bersihkan, disiram dulu yang area yang kotor ini dibersihkan, dibersihkan semua. Terus ini kan sudah jelas bersih kan, kita tidak ngapa-ngapain kan, kita tidak habis gulur ke celok, tidak kan ya, kita tidak habis mandiin sapi, tidak kan ya, kondisi bersih habis bangun tidur kan ya. Cukup dibersihkan di area yang tadi itu kotoran najis, takut kotoran wadi, kotoran air senggama itu loh. Kalau air mani suci Bu, tapi kalau air senggama yang air birahi itu tidak suci. Wadi dan mati itu tidak suci. Itu dibersihkan dulu. Ini kan tidak. Boleh saja keramas dulu, sabunan dulu. Tapi sebelum kita niat mandi besar, unsur sabun sama sampo harus betul-betul bersih. Kira-kira sulit apa tidak? Sangat sulit bagi saya. Menghilangkan unsur wanginya, menghilangkan busanya, menghilangkan mes-kelemesnya itu sabun sama sampo itu butuh air banyak banget. Sedangkan sebelum niat mandi besar itu harus hilang dulu. Kalau tidak hilang resikonya apa? Menjadi air yang mutanajis. Airnya tidak suci untuk mensucikan. Misalnya habis keramas pasang sampo, sudah dipasang samponya, sudah sabunan, langsung disiram nawaitul ghuslah, maka air itu akan bercampur dengan sampo dengan sabun, maka mandinya menjadi tidak sah karena airnya menjadi air yang mutanajis. Boleh, tapi harus hilang, betul-betul hilang wanginya, sabunnya, busa sampai kilanya itu habis air banyak. Sedangkan kita tidak boleh boros dengan air, itu tuntunan orang mandi. Caranya bagaimana? Kalau saya Bu ya, saya bersihkan dulu, habis pipis dulu kan, orang bangun tidur kan pasti pipis ya, nggak ada yang nggak pipis tuh pasti pipis. Habis masuk jeding, baca doanya masuk jeding, terus pipis, kita bersihkan pipis kita, pipis atau BAB, bersihkan dulu kotorannya itu. Terus saya langsung niat di basuhan awal, nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari. Kalau kita niatkan anil haiti, anil junubi, anil nifasi boleh, tidak disebut juga tidak apa-apa. Nawaitul husla liraf'il hadatsil akbari fardholillahi ta'ala, sudah cukup, tidak apa-apa. Tidak disebut tidak apa-apa, disebut juga tidak apa-apa. Kayak gini, kenapa sih kok tidak apa-apa? Kayak tadi itu, saya habis senggama malam kok paginya haid belum sholat, maka nggak usah aku niat suci dari senggama dan haid, tidak usah disebut tidak apa. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup. Maka kalau saya habis saya bersihkan, habis pipis saya bersihkan, langsung ambil air saya juga kolam Bu. Jadi langsung nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari fardholillahi ta'ala, langsung aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Saya ratakan air ke seluruh tubuh sambil diusap-usap, disiram, diratakan. Sudah rata kan? Baru saya pakai sampo, pakai sabun. Maka tidak akan banyak menghabiskan air. Jadi kalau kita selesai mandi masih bau sabun, bau sampo, nggak masalah. Tidak mempengaruhi kesucian air. Sekali lagi, diratakan dulu airnya. Niat itu kan di awal, sama kayak wudhu tadi, nawaitul ghusla
Lirafil hadatsil akbari lillahi ta'ala, itu di mulut itu sunnah, tidak diucap tidak apa-apa, yang wajib dalam hati. Ketika basuhan pertama, panjenengan mau basuh pertama di sini tidak apa-apa, di sini dulu tidak apa-apa, mau di sini dulu tidak apa-apa. Basuhan pertama. Yang jelas ketika basuhan pertama itu niat, nawaitul husla irafil hadatsil akbari lillahi ta'ala, dari sini dulu nggak apa-apa. Biasanya kan dari sini ya. Nawaitul husla irafil hadatsil akbari lillahi ta'ala. Langsung ratakan seluruh air ke seluruh tubuh sampai di sela-sela rambut rata, sudah teraliri air. Baru saya pakai sampo sama sabun sampai selesai, suci sudah. Kan kebalik kadang orang-orang itu menjepisanya langsung sabun. Tidak apa-apa, tapi tadi itu Ya, habis airnya. habis air banyak. Padahal kita tidak boleh berboros-boros dengan air, itu ajaran Nabi, gitu kan ya. Ajaran Nabi juga begitu. Dulu tidak ada sabun, Nabi dihilangkan dulu najisnya, baru disiram seluruh tubuh. Ajaran Nabi begitu. Boleh, tapi boleh kok pakai sabun, tapi lama prosesnya. Menghilangkan bau-bau unsur sabun itu menghilangkan air banyak sekali. Kita pemborosan juga tidak boleh. Sama dengan ketika mencuci pakaian. Cara nyuci pakaian. Ya. Panjenengan ini sudah saya pakai seminggu misalnya. Dua apa rasanya? Jangan dibayangkan misalnya. Pakai seminggu ya. Pakai seminggu. Kita tidak kelihatan ada najisnya kan? Tidak ada kan ya? Kecuali ada teleknya. Ada teleknya. Maka cara mencuci bagaimana? Hilangkan teleknya dulu, hilangkan di lurusnya sini ada. Hilangkan di sini dulu. Jangan sampai beleber. Disiram lurus sini, disabun daerah sini sampai hilang baunya, sampai hilang teleknya, sampai hilang rasanya. Sudah hilang, berarti tinggal najis hukmiyah. Ya, tidak kelihatan kan? Kalau disiram sudah hilang. Maka cara mencucinya bagaimana? Kalau kita pakai mesin cuci atau pakai bak misalnya, itu tidak harus langsung. Kalau jenengan pakai sabun dulu, di air ditaruh dalam bak, pakai bak apa mesin cuci Bu? Pakai bak ya. Pakai mesin cuci juga nggak apa-apa, sama sebenarnya. Pakai bak misalnya, ada baju dimasukkan ke dalam bak, bedakan mana yang ada najisnya dengan yang tidak ada. Jangan langsung dicampur. Kalau campur kena najis semua nanti. Oh ada teleknya, buang teleknya dulu. Sudah. Ini kan cuma dipakai seminggu, tidak ada unsur apa-apanya. Taruh dalam bak, disiram pakai air. Jangan baknya dikasih air dulu, baru bajunya dimasukkan. Itu salah. Bajunya taruh dalam bak kosong yang bersih, baru disiram dengan air sampai penuh, sampai terendam. Ini sudah suci. Asalkan tidak ada unsur najis ainiyahnya. Mesin cuci juga begitu. Panjenengan pilah dulu, dibuang najisnya dulu, dipilah, masukkan mesin cuci, disiram pakai air, terus gulung mesinnya, kan sampai terlewati air semua. Ini sudah suci. Baru setelah itu dikasih deterjen. Tapi kalau panjenengan dikasih deterjen dulu, diubek, terus baru disucikan. Tadi najisnya najis hukmi ya kan? Lama nanti harus hilang unsur sabunnya dulu, baru disiram. Gitu ya. Air mendatangi benda, bukan benda mendatangi air. Jadi bak kosong diisi baju, baru disiram air. Bukannya kebalik, air bak diisi penuh dulu, baru diceburi baju, itu kebalik. Pernah Bu saya lihat di video di YouTube itu, saya pernah lihat ada video itu, ada pedagang fried chicken, ayam crispy itu ya. Ayam crispy itu disyuting, kalau ada yang pernah lihat barangkali, disyuting oleh seorang blogger, itu bilang ini proses pencuciannya sudah sangat bersih,
tidak akan meragukan lagi, pasti ini benar-benar bersih, kita tidak usah ragu mengkonsumsi ayamnya bapak ini. Itu dilihat kan di proses video itu. Ini sampai proses 3 kali pencelupan katanya si pedagang, dilihat kan, memang saya juga lihat seperti prosesnya. Jadi air dalam bak, terus ini ada selang air yang mili terus ditaruh di situ. Bak berisi air penuh, ada selang air yang mili. Tapi cara orangnya keliru, ada tumpuan ayam di bawah sini nih. Satu-satu diambil satu, gini, diambil satu ayamnya, dimasukkan, dicuci satu, ditaruh tempat lain. Ini katanya 3 kali proses pasti bersih, tapi caranya salah Pak Le. Ada yang dekat gitu ya. Yang benar bagaimana? Kalau memang ada selang yang mancur, kenapa nggak dari selangnya aja langsung satu-satu? Biarpun 1 kali ada ayam dari selang ditandai begini sampai bersih, itu sudah bersih dan suci. Dari selangnya langsung. Tapi karena dari dalam bak didatangi satu-satu, ini yang menjadi salah. Berarti yang benar bagaimana? Harusnya kita beli ayam 1 kilo, kita hilangkan dulu darahnya, kotorannya sampai bersih, hilang najis ainiyahnya, sudah tinggal najis hukmiyahnya. Maka bagaimana sudah bersih, darah-darah bersih semuanya, kita ambil wadah bersih, kita taruh ayam di dalam wadah, kita siram pakai air. Itu cara menyucikan. Seperti itu sudah Bu? Belum. Tiap hari Bu? Ya. Nyuci telur, nyuci ayam, seperti itu. Kalau disiram, ya bukannya sudah ada air 1 bak, kalau tong setong di itu jangan. Itu salah. Disucikan ya, seperti itu. Ya, pakai selang. Itu betul. Sama kayak, jadi kita jangan salah cara gitu. Terus kalau ada ini, masjid kan luas ini ya. Berapa meter ini kira-kira? Nggak tahu lah. Pokoknya luas sekali. Tiba-tiba ada kucing ngengek di sini. Apa langsung kita pel semuanya? Yang ada e-nya cuma. Tidak kan ya? Capek Bu, ngepel masjid Bu. Caranya bagaimana? Ada kucing, kita angkat ngengeknya, kita buang, kita tandai pakai kapur misalnya. Bekasnya ngengek ini kita bersihkan, bisa pakai sabun gombal, rambing yang mengandung sabun, kita usapkan. Kita ganti rambing yang satu lagi, diusap terus sampai hilang warna, rasa dan baunya. Kan sudah hilang sudah, tapi tetap tanda ini. Sudah tidak ada bau, tidak ada ngengeknya, tidak ada rasanya. Ya masa dijilat? Kira-kira tidak ada rasanya sudah. Maka itu sudah menjadi najis hukmiyah. Enggak tampak sudah kan ya? Maka tinggal kita ngambil air 1 candeng, kita siramkan di atasnya merata. Setelah itu kita angkat pakai rambing yang sangat bersih. Suci sudah. Kasur juga begitu. Kalau diompoli jangan disiram kasurnya. Bucok begitu kasurnya. Bucok nanti. Jadi kayak gitu. Jadi kalau saya dulu kadang ngoper itu, saya pakai air, anak saya kecil dulu ya, saya pakai air panas, air hangat cenderung panas, saya celupkan ke gombal, saya usapkan untuk menghilangkan pesingnya itu kan ya. Terus dikeringkan kan sampai kering kan, saya tandai. Begitu agak kering, disiram sekilas langsung angkat airnya. Itu suci sudah. Tapi kadang saya pesing. Itu sudah di luar usaha kita. Namanya asar itu bekas yang nggak mudah kita hilangkan. Kayak kita kalau sikat gigi subuh waktu puasa, sikat gigi kita ya, kita kan masih ada pedes rasa minnya odol itu ya. Iya. Maka itu apa saya tak boleh agluno itu karena ada masih itu hanya bekas asar. Kita sudah membersihkan, tidak ada bekas, silakan tidak apa. Itu di luar ikhtiar. Dijemur kan kalau kena sinar matahari kan bisa hilang pesing itu kan ya. Jadi
Cara mandi begitu Bu ya, biar tidak boros air, cuma dihilangkan najisnya, disiram dulu nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari fardlillahi ta'ala. Disiram semua sampai rata, baru nanti pakai sampo, pakai sabun. Kalau seperti saya biasanya bagaimana? Boleh nggak? Ya boleh. Boleh, tapi resikonya kita akan habis banyak air. Sehingga kalau boleh. Yang jelas ketika bangsuhan itu air tidak boleh bukan najis, itu aja usulnya. Sampai jam berapa sudah Bu Rita? Sebelum asar. Jam berapa sekarang? HP-nya belum saya kembalikan. Biasanya kita melaksanakan selesai asar. Habis asar di sini pulang kita ya ke sini. Karena Bu Nur kita setelah Jumat terserah Bu Nur apa mau nunggu adzan asar sholat di sini. Takut mengganggu, ada kesibukan. Oh, nggak apa-apa sebenarnya kalau habis asar ngajinya. Tidak apa-apa. Iya, habis Saya asar. kalau Jumat itu sampai 4:30 Bu. Oh, sini sampai 4:30 selesai. Saya absennya sampai 4:30 kalau Jumat. Jadi nanti begitu asar saya sholat langsung Iya, ngaji. iya. Gitu ya. Di sini memang itu. Jadi tibaan atau yasin itu sebelum asar, Iya. gitu ya. Tapi enggak Bu, Tak kelamaan enggak kan? bisa. Ibu-ibunya yang enggak bisa. Sini turun, bapak-bapak asar kan masih banyak jamaah. Otomatis ibunya yang datang jam 3 di kalau ada yang isi kayak buku, kayak Nifari, kayak harus duduk gitu. Kita tiba dulu. Kalau sudah rawuh, pengisinya berhenti. Tibanya kalau sudah ngandung. Itu habis asar tadi ya? Iya. Nggak apa-apa Bu, daripada mengganggu jenengan gitu loh. Tidak ada yang terganggu ya ini ya. Tapi gini Bu ya, kita itu memang harus punya motivasi diri yang kuat gitu. Panjenengan ngaji sebenarnya memang duhur itu enak-enaknya tidur loh, habis Iya. duhur itu ya. Tondo. Ketondu, enak-enaknya tidur dimanapun. Tapi kan kita juga, saya teringat dawuhnya Gusti Allah itu kan mangkana fi thalabil ilmi kanat al jannatu fi thalabihi. Barang siapa yang ada di jalan mencari ilmu, maka dia sama dengan mencari surga. Amin. Itu yang kita carikan Bu ya. Jadi tidak sama loh Bu dengan yang kesini ngaji dengan yang Tidur. jaga guling dan bantal itu tidak sama. Apa boleh yang putar ke orkesan? Jentak pada gitu kan ya. Jadi memang tidak sama. Memang orang belajar itu harus sabar. Harus ada yang dikorbankan. Terutama kalau dengan anaknya ada di pondok pesantren Bu ya. Kita harus banyak tirakat. Anak juga disampaikan, diajari, nak harus banyak tirakat nak. Kalau kamu sungguh-sungguh belajar cari ilmu nak, bukan hanya kamu nak yang harus sungguh-sungguh. Ibu juga berusaha sungguh-sungguh cari ilmu nak. Kakak tuhur ibu jalan nak, karena taruh ilmu. Kamu nak kalau belajarnya sungguh-sungguh, tirakat sungguh-sungguh, maka hanya ada 3 pilihan. Kamu nanti akan jadi orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang soleh, atau menjadi orang yang kaya. Kalau tidak kaya, kamu akan menjadi orang yang berguna untuk banyak orang. Kan mapan kat biteloan dengan ini. Sombong pilihan juga. Artinya apa? Orang kalau punya ilmu itu dimanapun itu pasti berguna. Hidupnya juga akan tenang. Karena ada ilmu. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Maka memang siang atau sore atau malam, kalau memang ada kesempatan kita belajar, mari kita belajar. Apalagi kita perempuan, ilmunya rumit, ilmu haid itu rumit banget. Perempuan harus tahu ilmu keperempuanan. Kita wajib belajar. Kalau tidak tahu, belajar ke suami. Kalau suami tidak bisa ngajari, belajar ke orang lain yang mengerti. Itu kewajiban kita. Jadi panjenengan tadi usia 50 ngajari kompoya, ngajari anaknya, itu tanggung jawab kita. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Ya. Jadi kita harus untuk bisa mengajari anak kan harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, apa yang diajarkan? Sedekah ya. Jadi sekarang mau ansar, berarti sudah ini ya. Ya, mungkin bisa Ya. doa atau apa. Ada pertanyaan Bu? Ya Bu, tanya Monggo. ada